Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan hingga kita dapat bertemu di link Zoom secara virtual, dan tidak lupa pula kita sampaikan selalu beri salam kepada junjungan kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada era digitalisasi pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Bambang selaku koordinator manajemen PSDKU. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta staf, dan yang kami banggakan siswa kami yang akan melaksanakan jadwal prasidang dan praseminar. Mungkin saya di sini baru pertama nih Pak, pertama kali ikut prasidang, soalnya kemarin saya ada kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, untuk mempersingkat mungkin di sini nanti Putra Astaman, saya teknisnya memang kurang paham, tetapi di sini mungkin layaknya seperti sidang. Mungkin nanti Putra Astaman akan mempresentasikan dengan PowerPoint. Ya, nanti kami akan memberikan saran atau masukan untuk perbaikan mengenai judul skripsi si Putra Astaman ini. Oke, kali ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan presentasi dari Putra Astaman Tambunan. Beliau ini angkatan 2018 dengan judul skripsi Pengaruh Motivasi dan Budaya Perusahaan terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada PT Daya Labuhan Kebun Sideras. Mungkin kepada Putra Astaman, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Putra. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Putra izin share screen dulu ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam menjalankan kegiatan kita pada pagi ini. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa juga saya hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah, SEMA, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang berhadir pada kesempatan prasidang kali ini. Dan yang saya banggakan, kawan-kawan yang hadir untuk mengikuti prasidang kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Putra Astaman Tambunan dengan NPM 18011500-128 dengan Prodi Manajemen dan konsentrasi sumber daya manusia. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait dengan pengaruh motivasi dan budaya perusahaan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Medan. Nah, sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya di lapangan, izinkan saya menceritakan sedikit tentang perusahaan PT Daya Labuhan Indah Kebun Sederas. Nah, jadi perusahaan PT Daya Labuhan Indah Kebun Sederas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi untuk pengolahan minyak kelapa sawit. Perusahaan ini terletak di Desa Sederas, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. PT Daya Labuhan Indah Kebun Sederas memiliki 417 orang karyawan yang bekerja di bagian lapangan. 417 orang karyawan ini terdiri dari 300 orang pemanen, 39 orang pada bagian penyemprotan rumput dan pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit, 43 orang pada bagian pemuat buah sawit, dan 18 orang sebagai supir pengangkut buah, dan 17 orang sebagai mandor di lapangan. Kemudian PT Perkebunan Daya Labuhan Indah Kebun Sederas dipimpin oleh 1 orang manajer yang dibantu oleh 3 orang asisten manajer serta 1 orang sekretaris perusahaan. Kemudian ada 13 orang staf yang membantu untuk mengelola data yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Daya Labuhan Indah Kebun Sederas. Karyawan yang bekerja pada PT ini sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, mereka harus melakukan training seperti itu. Jadi sebelum mereka masuk menjadi karyawan tetap, biasanya mereka akan menjadi buruh harian lepas dulu, yang dimana gajinya itu dibayar per bulan, tapi HK-nya itu, hari kerjanya itu tidak lebih dari 15 hari, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan tahapan training. Nah, training ini berlangsung selama 2 bulan. Jadi apabila si karyawan ini bisa memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan, maka akan dilakukan pengangkatan karyawan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang masalah, dimulai dari motivasi, budaya perusahaan, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara sebelum melakukan penelitian, riset awal, nah, masih banyak terdapat kurangnya rasa keamanan dan kenyamanan ketika dalam menjalankan pekerjaan. Misalnya, jalan yang menuju tempat memanen kelapa sawit masih banyak rumput liar. Hal ini menyebabkan akan mudahnya hewan-hewan berbahaya untuk berada di tempat tersebut. Permasalahan ini menyebabkan kurangnya motivasi pada karyawan dalam bekerja, karena ketika karyawan tidak nyaman dalam menjalankan pekerjaan, maka kinerja yang diberikan karyawan terhadap perusahaan akan menurun. Nah, jadi tempatnya itu memang mungkin agak sedikit semak waktu kemarin datang ke sana, tapi saya juga
kurang tahu apakah itu memang trik dari si perusahaan itu sendiri agar sawitnya itu tidak dicuri oleh orang lain seperti itu. Karena kalau di uh, dekat daerah dekat sini kebanyakan orang-orang yang penyalahgunaan narkoba itu meninja sawit seperti itu untuk memenuhi hasrat mereka. Jadi ada kemungkinan rumput yang diapa itu memang disengaja oleh perusahaan. Tapi hal ini membuat rasa tidak nyaman bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya bagian pemanen seperti itu. Nah, selanjutnya jadi karyawan di PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas masih banyak di antara mereka yang kurang berkontribusi untuk memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan, dan beberapa karyawan juga kurang aktif dalam memberikan saran dan masukan perusahaan terhadap perusahaan. Jadi kemarin ketika berbicara dengan staf di sana, kebanyakan dari mereka itu regenerasi, misalnya anak si A misalnya umurnya sudah katakanlah 60 tahun. Nah, yang akan mengganti dia itu adalah anaknya seperti itu. Jadi, misalnya walaupun anaknya itu tamatan SD, tetap akan masuk perusahaan seperti itu. Jadi mereka walaupun hanya jadi pemanen atau penyemprot kayak gitu, dan rata-rata mereka bekerja sebagai dan rata-rata tamatan mereka itu adalah tamatan SD waktu kemarin pas riset awal di sana. Nah, selanjutnya karyawan di sana juga masih banyak belum memiliki tingkat kompetensi yang tinggi untuk mengikuti perkembangan yang ada. Ini pastinya akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan pekerjaan, karena dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, mereka akan meningkatkan kinerja karyawan mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi karena mereka tadi masih tamatannya SD, jadi mereka kurang kayak gimana sih cara cepat untuk mendodo sawit kayak gitu, atau cara cepat meningkatkan stamina agar tidak lelah kayak gitu. Jadi mereka kurang untuk searching untuk hal-hal tersebut seperti itu. Jadi mereka kurang memanfaatkan teknologi, karena kemarin ketika pagi mereka bekerja dari sekitar jam 7, setelah itu pulangnya mungkin sekitar jam 4. Mungkin rasa lelah yang ada di tubuh mereka juga mempengaruhi kenapa mereka tidak begitu aktif untuk menggunakan kecanggihan teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya kepuasan kerja merupakan hal yang harus dimiliki setiap karyawan, karena dengan rasa kepuasan yang tinggi, maka karyawan akan merelakan waktu kerja mereka berlebih untuk kemajuan perusahaan. Namun, berdasarkan wawancara kemarin dengan beberapa karyawan di sana, mereka menyampaikan bahwa masih ada rekan kerja mereka yang kurang diberikan sanksi yang tegas ketika melakukan kesalahan. Nah, hal ini sangat berdampak sekali kepada kepuasan kerja karyawan yang lain, yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Nah, baik, selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Jadi, rumusan masalah penelitian saya adalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, bagaimana pengaruh budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, selanjutnya bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, selanjutnya bagaimana pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, lalu bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, dan bagaimana pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas.
Nah, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, lalu untuk menganalisis pengaruh antara budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, selanjutnya untuk menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, selanjutnya untuk menganalisis pengaruh antara budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, kemudian untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, kemudian untuk menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh antara budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Nah, ini untuk kerangka teoritisnya, motivasi, budaya perusahaan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Hipotesis awal saya yaitu hipotesis pertama, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Hipotesis yang kedua, pengaruh budaya perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Hipotesis yang ketiga, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Hipotesis yang keempat, pengaruh budaya perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Hipotesis yang kelima, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Hipotesis yang keenam, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui mediasi kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Dan hipotesis yang ketujuh atau yang terakhir yaitu budaya perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui mediasi kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Nah, selanjutnya kita akan melihat metode penelitian. Jadi untuk lokasi penelitian yaitu PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, populasinya ada seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada 435 karyawan. Untuk kriteria responden itu pegawai tetap PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas, dan kriteria yang keduanya itu memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun pada PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas. Untuk sampel, ada 100 responden berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Slopin. Metode pengambilan sampel yaitu probability sampling technique. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu simple random sampling, dan teknik pengolahan datanya software statistik SPSS IDM 24. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita bisa melihat tentang karakteristik responden. Yang pertama ada usia. Jadi untuk usia 18 sampai 25 tahun ada 40 orang, usia 25 sampai 33 tahun pun ada 25 orang, usia dari 34 sampai 41 tahun ada 20 orang, dan 42 sampai 49 tahun ada 15 orang. Untuk jenis kelamin, laki-laki kemarin ada 65 orang dan perempuan ada 35 orang. Untuk lama bekerja, 1 sampai 10 tahun ada 35 orang kemarin, 11 sampai 20 tahun ada 45 orang, dan lebih dari 20 tahun ada 20 orang. Nah, selanjutnya berdasarkan pendidikan terakhir. Untuk SMA atau sederajat 100 orang, karena memang kemarin rata-rata untuk pekerja lapangan itu adalah tamatan SMA. Memang ada sih beberapa yang tamatan SD, cuman agar lebih bisa diajak ngobrol atau bisa mereka mencerna apa yang akan kita tanya kepada mereka, jadi saya memilih untuk yang lulusan SMA. Dan untuk pendapatan per bulan, dan selanjutnya untuk kriteria karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan untuk 1 sampai 5 juta itu ada 85 orang, dan 6 sampai 10 juta itu ada 15 orang. Nah, kita akan melihat hasil uji validitas. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pernyataannya itu M1, M itu untuk motivasi, P
BP itu untuk budaya perusahaan, kinerja karyawan itu saya beri simbol K, dan KK itu adalah kepuasan kerja. Nah, di sini kita bisa melihat terkait dengan pernyataan M1, koefisien korelasinya itu adalah 0,469, M2 adalah 0,735, M3 adalah 0,653, M4 adalah 0,664. Jadi nilai kritis untuk 5%, nilai kritis 5% untuk 100 responden itu adalah 0,195. Di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai dari koefisien korelasinya itu lebih dari 0,195. Selanjutnya di bagian budaya perusahaan kita bisa lihat untuk BP1 itu 0,515, BP2 itu 0,516, BP3 itu 0,499, BP4 itu 0,597, dan BP5 itu 0,265. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai koefisien korelasinya masih sama, yaitu lebih dari 0,195. Nah, selanjutnya ada kinerja karyawan. Kita bisa lihat nilai K1-nya itu 0,819, K2-nya itu 0,847, K3-nya itu 0,846, K4-nya itu 0,829. Nah, masih sama, nilai kritis itu lebih dari 0,195, yang artinya valid. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang kepuasan kerja. Di sini KK1 nilainya adalah 0,678, KK2 0,745, KK3 0,693, KK4 itu 0,826, dan KK5 itu 0,419, yang artinya lebih besar dari nilai kritis, yaitu 0,195, yang artinya valid. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil uji reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya uji reliabilitas merupakan kita bisa sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama sehingga akan menghasilkan data yang sama menurut Sugiono tahun 2007. Untuk melakukan teknik pengujian reliabilitas, maka dapat menggunakan koefisien alfa, Cronbach dengan taraf alfa 5%. Apabila koefisien korelasi jumlah nilainya lebih besar dari nilai kritis atau nilai Cronbach alfa lebih besar dari 0,6, dapat dikatakan bahwa item tersebut reliable. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,60, di mana motivasi nilainya itu 0,803, budaya perusahaan itu 0,694, kinerja karyawan itu 0,926, kepuasan kerja itu 0,849, yang artinya lebih besar dari 0,60. Jadi bisa dikatakan data ini reliable. Nah, selanjutnya penilaian responden. Jadi di sini kita bisa lihat untuk nilai ratanya dari motivasi, budaya perusahaan, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Dengan motivasi dengan nilai ratanya itu adalah 4,21 yang artinya baik, budaya perusahaan dengan 4,41 yang artinya baik, kinerja karyawan 4,32 yang artinya baik, kepuasan kerja 4,29 yang artinya baik. Nah, kita akan melihat uji normalitas. Jadi saya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pengujian normalitas data menurut Gojali tahun 2016 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis gambar berupa plot dan uji statistik dengan melihat nilai SM Sig-to-Taylor. Jadi pada hasil uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita bisa melihat bahwa nilai SM
pilotnya itu menghasilkan nilai 0,604 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, kita bisa mengetahui bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik. Oke, kita akan lanjut ke hasil multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini menurut Ghazali tahun 2016 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Nah, model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Ketentuan uji multikolinearitas yaitu sebagai berikut. Jika R kuadrat tinggi tapi variabel independen banyak yang tidak signifikan, maka dalam model regresi terdapat multikolinearitas. Selanjutnya kita bisa lihat dari matriks korelasi variabel independen. Jika korelasi antar variabel independen tinggi yaitu di atas 0,90, maka terdapat multikolinearitas. Dan selanjutnya melihat nilai tolerance. Jika lebih kecil dari 10%, maka dan nilai FIF-nya itu lebih besar dari 5 berarti ada multikolinearitas. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi, sehingga regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat hasil uji multikolinearitas yang kita lakukan. Jadi yang telah saya lakukan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada variabel dependen dan variabel independen, yaitu variabel dependennya itu kinerja karyawan dan independennya itu motivasi, budaya perusahaan, dan kepuasan kerja. Kita bisa melihat bahwasanya hasil dari collinearity statistik, nah di mana tolerance itu untuk motivasi, kinerja karyawan, X1-nya itu motivasi, kita bisa melihat 0,954, untuk budaya perusahaan 910, dan kepuasan kerja 0,929, dan FIM itu untuk motivasi 1048 dan X2 1099, dan Z-nya itu kepuasan kerjanya itu 1076, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas, yang non multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasil uji heterokedastisitas. Nah, di sini kita bisa melihat scatter plot-nya. Jadi gambar ini bisa kita lihat bahwasanya telah menjelaskan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot, dan titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur atau berkumbang melebar kemudian menyempit sesuai serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas dan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ghazali pada tahun 2016. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan melihat analisis regresi linear. Jadi ada 3 pembuktian secara parsial, secara simultan, dan secara mediasi. Nah, kita akan melihat pembuktian hipotesis secara parsial, yaitu pengaruh motivasi dan budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja. Jadi, berdasarkan tabel regresi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel motivasi dan budaya perusahaan dengan kepuasan kerja karyawan sebesar 0,841 atau 84,1% dengan nilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,7
atau 70,7%. Ini menjelaskan bahwa setiap perubahan pada variabel motivasi dan budaya perusahaan akan mengakibatkan perubahan pada kepuasan kerja karyawan sebesar 0,701 atau 70,1%. Dengan kata lain, bila terjadi peningkatan aktivitas motivasi dan budaya perusahaan, maka akan meningkatkan derajat kepuasan konsumen sebesar 70,1%. Dengan nilai perubahan tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat sebesar 29,9%, yang dimana 100 dikurang 70,1 adalah 29,9%. Faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan kerja untuk dimasukkan sebagai faktor dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil analisis regresi linear berganda atau UGF, pengaruh motivasi dan budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja. Jadi pada tabel di atas, pada tabel yang saya tampilkan ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi UGF sebesar 0,0000 atau F hitungnya itu 117,126 lebih besar dari F tabel sebesar 3,07. Hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi dan budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja. Selain hasil UGF, selanjutnya kita akan melihat hasil UGT, pengaruh motivasi dan budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja. Oke, mohon maaf Putra, sedikit Putra. Ya, Pak. Langsung ke kesimpulan dan saran terus Putra, biar cepat. Ya Putra. Langsung ke kesimpulan dan saran. Oke, untuk mahasiswa yang lain tolong diaktifkan videonya ya, karena temannya sedang presentasi. Mohon dihargai teman-temannya yang sedang presentasi ya. Untuk mahasiswa yang lain tolong diaktifkan, semuanya diaktifkan tolong. Kita harus menghargai kita yang sedang presentasi. Ya. Oke, baik, terima kasih. Boleh. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin kita akan langsung ke rangkuman dari pembuktian hipotesis. Jadi hipotesis yang di awal tadi, hipotesis awal tadi, dan ini adalah hipotesis akhir saya seperti itu. Jadi hipotesis pertama itu memperlihatkan bahwa motivasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Hipotesis kedua, budaya perusahaan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Hipotesis ketiga, motivasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Hipotesis keempat, budaya perusahaan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Dan hipotesis yang terakhir, terdapat pengaruh tidak langsung budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Dan kondisinya semua hipotesis awal itu diterima. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Budaya perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Selanjutnya, budaya perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Lalu, kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Kemudian motivasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah budaya perusahaan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan PT Daya Labuan Indah Kebun Saya Deras. Nah, mohon maaf.
Nah, untuk saran, berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pada variabel motivasi, item kebutuhan akan penghargaan mendapatkan nilai rata-rata yang rendah. Hal ini berarti bahwa PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas harus lebih meningkatkan, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel budaya perusahaan, item orientasi tim mendapatkan nilai rata-rata yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas harus lebih sering mempersatukan setiap individu agar lebih kompak dalam bekerja. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, kita dapat mengetahui bahwa variabel kinerja karyawan, item efektivitas individu anggota organisasi mendapatkan nilai rata-rata yang rendah. Seharusnya PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Oh, mohon maaf Pak, share screen-nya dari tadi nggak muncul ya Pak? Tidak, Putra, tidak. Walah, saya pikir udah muncul Pak. Bentar ya Pak. Saya rasa sudah cukup ya untuk pemaparan ya. Jadi ya mengenai tujuan dari prasidang dan praseminar ya. Jadi tujuan adalah kita menguji apakah mahasiswa itu menguasai mengenai penelitian dia. Jadi kita bukan, kalau kita memperbaiki dan mengoreksi itu memang bukan kita karena ada dosen pembimbing, tapi kita menguji apakah dia menguasai hasil penelitian kita, gitu ya. Jadi mungkin dosen-dosen nanti bisa menguji si putra. Jadi ketika misalnya si putra untuk tampil sidang di Banda itu dia tidak mengalami buntu ya, atau tidak grogi dan lain-lain ya. Jadi kita harus buat dosen lain yang hadir hari ini, terima kasih buat waktunya. Jadi, meningkatkan kualitas mahasiswa kita di SDKU. Ya. Jadi tidak mungkin satu dosen bisa bekerja. Jadi kita harus sama-sama ya. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Pak Said, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya tutup Pak karena tadi sudah dibuka. Jadi mungkin kemudian pemaparan saya terkait hasil penelitian saya pada prasidang kali ini. Mohon maaf, saya kira tadi PPT-nya udah muncul, ternyata tidak muncul. Jadi mohon maaf saya atas kesalahan itu. Dan saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Putra yang telah memaparkan judul skripsinya dan hasil penelitiannya. Mungkin di sini kami kalau kami mau berubah itu tidak mungkin gitu ya, tidak merubah skripsi Putra, tetapi mungkin di sini kami akan memberikan saran atau masukan yang nantinya bisa Putra gunakan untuk sidang aslinya gitu ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dosen bisa memberikan saran. Oke, Pak Ansari, bagaimana? Ada? Baik, terima kasih Pak. Sebentar saya sampaikan, bukan koreksi ya, tapi sedikit diskusi dengan siapa? Putra ya? Ya, Putra. Ya, oke. Putra, mohon ditampilkan slide untuk kerangka konseptual yang Anda buat itu tadi. Saya agak sedikit ini. Mau saya pastikan. Oke Pak, sebentar ya Pak. Oke. Oke, Putra sudah?
Oke. Ini ya, yang saya tanggapi begini Putra. Di Iya, Pak. variabel itu Anda tadi apa? Motivasi, Budaya perusahaan, kepuasan kerja, kinerja karyawan, Pak. berarti ada 4 variabel ya? Iya, Pak. 4 variabel dengan variabel mediasinya adalah Kepuasan kerja, Pak. kepuasan kerja. Oke. Kepuasan kerja kok tidak menjadi variabel mediasi di situ? Benar nggak? Apa saya salah ini ya? Mungkin maaf Pak, Pak Ansari, saya potong dikit. Mungkin gini Pak, ini mungkin karena dari kita lihat di gambarnya ini kan, ini ada, bisa saya ini nggak ya? Saya coret-coret nggak, bentar. Oke, nggak bisa. Yang ini Pak, mungkin tuh Pak. Dia kan kalau biasanya kalau pakai Sam Amos tuh langsung dia dari sini Pak. Tapi mungkin ini karena motivasi ke kinerja karyawan tuh ada di H2 tuh Pak. Ya. Pak Said, kan mahasiswa yang menjawab, jangan dosen yang menjawab. Bukan, ini kan saya apa? Saya juga ini apa yang ditanyakan Pak Ansari tadi, saya juga agak bingung juga gitu. Tetapi setelah saya perhatikan ada juga Pak. Ada. Nanti. Oke, coba Putra. Ya, jadi Putra, yang apakah saya salah memahami? Karena kita juga Putra juga sudah diarahkan dari dosen pembimbingnya Putra kan. Nah, yang dimaksud dengan variabel mediasi itu apakah memang seperti ini bentuk kerangka teori? Ya. Karena kan Putra bisa memahami kan variabel mediasi itu apa? Ya, jadi izin menjawab Pak terkait dengan kerangka teoritis. Kemarin udah diskusi juga dengan dosen pembimbing, jadi kami memang membuat yang seperti ini, seperti itu Pak. Bentar ya Pak. Kalau saya pahami ini Putra, iya, ya Pak. saya pahami nanti boleh lah, karena udah diarahkan ini X1, X2, YZ. Iya Pak. Ya, mediasinya nggak muncul kan? Yang saya pahami X1, X2, YZ. Variabel X-nya ada 2. Ya kan? Kepuasan kerja di sini sebagai variabel mediasi, Pak. Nah, sebagai variabel mediasi, benar nggak seperti itu? Maksudnya kerangka teoritisnya tuh. Mediasi itu biasanya di atas kan? Di atas dia. Karena variabel mediasi itu kan apa sifatnya? Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Betul nggak? Iya, Pak. Ini aja. Nanti jangan ini ya, untuk menambah pemahaman Putra aja. Oke? Iya. Oke, pahami. Nah, selanjutnya adalah yang menggunakan persamaan regresi SPSS versi 2,4 tadi kan, Putra? Iya. Nah, nilai Y-nya berapa? Kita menggunakan Y sama dengan A tambah, itu ya rumusnya, punya Putra? Persamaan regresinya? Sebentar, Pak. Saya mau cek aja nilai Y-nya itu berapa. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, menurut Kolmogorov itu 0,5, atau di bawah itu atau di atas itu? Untuk ngecek signifikan. Di atas 0,5 tadi, Pak. Tidak signifikan kan berarti? Sebentar, Pak. Kalau dia signifikan itu di atas 0,5, Pak. Hasilnya tadi 0,6. Nah, ini dia. Jadi hasilnya itu same stick to toiletnya itu 0,604 dan apanya itu dikatakan dia normal di atas 0,5 kayak gitu, Pak. Jadi kemarin kan biasanya kalau orang lain itu kan melihatnya dari yang gambarnya itu kan, Pak. Tapi kemarin pas diskusi sama dosen pembimbing kami sepakat untuk memakai one sample Kolmogorov-Smirnov karena memang di bab 3 ini kita pakai yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi ke bawahnya itu dia memang sejajar kayak gitu, Pak. Artinya apa yang kita tulis di bab 3 itu yang kita apakan di bab 4 seperti itu, Pak. Di atas 0,5 ya? Iya, Pak, di atas 0,5. Sebentar ya, Pak. Ada pendapat ahlinya juga kemarin, Pak. Sebentar, Pak. Kalau nggak salah menurut Gojali kemarin, Pak.
nilai Y-nya itu di bawah di atas 0,5 berarti dikatakan signifikan. Nah, ini Pak, saya bacakan ya Pak. Jadi pengujian normalitas data menurut Gojali tahun 2016 itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu itu atau residual itu memiliki yang normal. Jadi kita bisa melihat dengan dua cara, yaitu untuk mendeteksi apakah residual itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, pertama itu kita bisa melihat gambar berupa plotnya. Jadi kan kalau gambar plot itu dia garisnya titik-titiknya itu kan Pak nggak boleh jauh dari garis yang vertikalnya itu kalau nggak salah Pak. Nah kalau cara yang keduanya itu dari SM6 to Tiled. Jadi pada gambar yang saya tampilkan ini kan Pak, kita bisa melihat bahwasannya SM6 to Tiled-nya itu menghasilkan nilai 0,604 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, ya kita bisa lihat kalau ini normal kayak gitu, Pak. Oke, yang penting Putra memahami itu, apapun diskusinya nanti. Kami tidak merubah ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Syed tadi. Yang terus selanjutnya, itu kan ada 4 variabel. Kalau saya lihat dari kerangka konseptualnya ada X2, itu pemahaman saya. Nah, tapi Putra tidak membuatkan hipotesa di sana secara simultan. Nggak ada ya? Ada, Pak. Untuk pengujian hipotesis secara simultan juga ada. Tadi kan dipotong Pak Bambang, langsung skip ke pembahasan. Oke. Udah. Nanti yang penting udah memahami itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Said. Iya Pak. Jadi sedikit Pak. Jadi, kemarin kita sama Bu Alima juga diskusi yang uji secara parsial, secara simultan, dan pengaruhnya secara mediasi. Jadi kita ada 3 sebenarnya Pak. Kerangkanya juga ada Pak, kalau mungkin belum dikirim skripsinya ya Pak. Jadi Putra kemarin udah malam dapat kabarnya bahwa hari ini kita prasidang seperti itu. Jadi Putra mungkin belum kirim ke Pak Ansari skripsinya kayak gitu Pak. Di skripsi bagannya juga ada Pak. Boleh. Terima kasih Putra. Yang penting Putra bisa memahami itu, karena intinya yang saya lihat cuma dari kerangka konseptual. Kalau yang sedikit ya, halu-halunya tadi antara motivasi, Putra pasti udah tahu. Di MSDM kan udah tahu, motivasi itu ada 2. Oke? Secara teorinya udah paham kan? Iya Pak. Internal, itu udah ngerti kan? Iya Pak. Mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi Pak. Nah, terima kasih Pak Said. Oke. Terima kasih Pak Ansari. Mungkin saya sedikit Putra, mungkin ini kan langsung dari dari Pak Ansari. Betul yang dibilang Pak Ansari tadi. Ini kalau saran saya sih mungkin coba diskusikan dengan Bu Halimah. Tadi kan gini, nanti sesuai dengan rumusan masalahnya, kalau bisa misalnya hasil penelitiannya yang ditampilkan pada PowerPoint nanti itu gini Putra, misalnya hasil secara simultan, misalnya tadi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, kemudian hasil secara secara parsial gitu. Ini kan mungkin saran saja gitu ya. Coba hasil penelitiannya. Iya Pak, bentar ya Pak, Putra tampilkan. Ini udah muncul Pak. Itu ada pembuktian hipotesis secara parsial. Kesimpulannya langsung. Maksudnya hasil yang secara simultan itu kesimpulannya ditampilkan di PPT gitu Pak? Iya. Iya Pak. Soalnya kan gini, saya ada pengalaman dulu kan pas sidang dulu, bahwa kebanyakan dosen untuk lebih memudah memahami hasil dari penelitian kita bedakan gitu, hasil secara parsial apa saja 1, 2, 3, kemudian hasil secara simultan apa saja gitu ya, kemudian ditambahkan gitu, misalnya motivasi terhadap kinerja karyawan secara parsial dengan nilai probability 0, berapa gitu, 0,195. Saran saja sih. Coba nanti diskusikan itu. Nanti kalau pas sidang kan dosen juga lebih mudah memahami gitu. Oke. Itu mungkin dari saya sedikit.
Mungkin ada yang lain, Pak Arwin, Pak Fadli, Bu Mutia. Sedikit Pak Said, saya pun mau menambahkan sedikit. Jadi terima kasih Pak Said, Pak Bambang. Jadi izin nih Putra. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, bahwasannya kami kan mengikuti prasidang ini kan untuk mengetahui bahwasannya apakah Putra dan kawan-kawan yang akan sudah memahami daripada skripsi ataupun proposalnya masing-masing. Jadi yang perlu saya berikan saran, kalau bisa Putra untuk presentasinya itu waktunya nanti diminimalkan saja, karena pada saat sidang waktu kita tidak panjang. Jadi yang poin-poin penting saja yang akan disampaikan. Walaupun PPT-nya itu mungkin nanti yang isinya banyak, tapi yang Putra sampaikan itu poin-poin pentingnya. Lalu kalau bisa yang paling ditekankan pada saat penjelasan Putra nanti pada saat sidang itu di bab 4 dan bab 5. Karena pada saat bab 1, bab 2 dan bab 3 itu sudah mungkin Putra sempat sampaikan pada saat seminar proposal kan seperti itu. Jadi kalau bisa penekanannya lebih ditekankan pada bab 4 dan bab 5. Kalau bab 1 kan sudah mungkin penguji, setelah itu pembimbing sudah pernah Putra sampaikan secara jelas padat pada saat seminar proposal. Jadi kalau sidang inti-inti poin dari bab 1, bab 2, bab 3 yang saja, tidak usah, kalau bisa tidak usah terlalu panjang. Kalau itu saran dari saya. Baik, terima kasih. Saja kalau kalau untuk terkait dengan isi saya belum terlalu banyak membaca daripada skripsi Putra karena tadi malam baru saya dapatkan. Jadi nanti ya mungkin dari penguji sama pembimbingnya sudah mungkin sudah baik itu. Lalu ada tambahan dari beberapa dosen yang mengikuti prasidang juga. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kembali ke saya. Terima kasih Pak Fadli. Ya, betul apa yang disarankan Pak Fadli tadi. Memang kalau kita pas sidang itu kita kan hasil saja yang kita tampilkan, tetapi KPI-nya mungkin nanti kita secara singkat saja nanti Putra menyampaikan misalnya apa latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian langsung ke kerangka penelitian dan hasilnya gitu ya. Mungkin saran itu aja, kalau minimal 15 atau 15 menit lah gitu ya. Kalau diusahakan 15 menit lah gitu. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, bagaimana nih Pak Bambang? Kalau mungkin nggak ada lagi, bisa kita lanjutkan. Pak Arwin. Ya Pak. Ya, saya pikir cukup Pak. Patut kita berikan apresiasi ya pada Putra. Sudah berani mengambil variabel mediasi ya. Mungkin dalam hal ini patut kita apresiasi dan sudah diberikan beberapa masukan ya dari dosen-dosen. Ini mungkin sudah cukup Pak Bambang. Oke, halo Putra. Iya Pak. Oke, Putra ya. Jadi memang saya dari yang lain ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan waktu ya. Kemudian materi yang di dalam PowerPoint itu akan terlalu banyak copy gitu kan. Namanya PowerPoint. Jadi poinnya saja yang ditulis, kemudian nanti si Putra jelas. Nah, itu namanya PowerPoint gitu ya, penguasaan gitu. Jadi tidak perlu kita membaca cukup poinnya, kita jelaskan poinnya, kita jelaskan gitu. Nah, di dalam latar belakang yang pertama ya, itu poin-poinnya. Saya nggak paham modelnya, coba lihat di tampilan pertama.
kotak tanda panah, kotak tanda panah. Itu bagaimana? Itu apakah seperti itu gitu ya, latar belakang masalah gitu. Untuk tampilannya. Ya, kemarin Putra lihat dari beberapa kawan-kawan yang udah selesai seperti ini Pak tampilannya. Nah, itulah kita jadi kita harus melihat dari mana apakah benar, apakah salah kan gitu ya, Putra ya. Nah, Iya. Bapak kita buat aja poin-poinnya. Misalnya latar belakang masalah 1, apa masalah 2, 3, 4 gitu ya, atau tanda-tanda lain lah. Tapi jangan seperti ini ya. Tapi seperti ini kayaknya nanti persepsinya beda. Ya, tingkat mana ini kan bisa gimana ya? Aja poin-poinnya. Jadi nanti dosen bisa mungkin dia tidak membaca skripsinya, dia langsung poin-poinnya aja. Jadi kalau misalnya dibaca skripsi misalnya itu semua habis waktu kan. Jadi kita baca aja poin-poin satu ini masalah ini gitu. Nah, untuk pemilihan judul ya. Jadi ini kita menguji penguasaan Putra ya. Jadi nanti pada saat nanti sidang ada masalah gitu ya. Nah, untuk pemilihan judul gimana Putra? Mengapa Putra mengambil judul motivasi, budaya, dan kerja di sebuah perusahaan? Gitu. Mengapa? Dan mengapa harus perusahaan itu? Ya, baik Pak. Jadi sedikit saya ceritakan. Jadi pengaruh motivasi dan budaya perusahaan ini terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi ini lahirnya waktu semester 6. Jadi waktu mata kuliah Metopen, kebetulan dosen dosen mata kuliah itu adalah Bu Halimah dan Pak Arwin. Jadi di situ saya konsul dari awal waktu Metopen itu, metodologi penelitian itu saya konsul. Bu, kalau saya buat variabelnya ini bagaimana ya? Saya bilang kayak gitu. Konsul lah sampai lahirnya lah judul ini kayak gitu Pak. Nah terus kalau kita untuk membuat judul itu kan sebenarnya permasalahan dulu Pak, baru judul. Jadi ketika ada permasalahan di suatu tempat, baru kita bisa teliti untuk kenapa kita mau meneliti di sana seperti itu kan nggak mungkin judulnya dulu tapi tidak ada permasalahan di tempat tersebut. Nah kalau untuk tempat kemarin itu awalnya di PT Indofood dan di situ saya belum memastikan kalau ternyata itu memang betul-betul kalau di situ itu bisa melakukan penelitian. Jadi saya cuma melihat review karyawan di sana terkait dengan kepuasan mereka di perusahaan tersebut dan nyatanya masih banyak review-review yang kurang inilah Pak di internet kayak gitu. Jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian di situ. Nah waktu selesai seminar kalau nggak salah awal bulan 1, jadi setelah seminar proposal, nah Putra pergi ke sana, tapi masuk aja nggak diizinkan, walaupun kita bawa surat dari kampus. Ternyata mereka memang ada prosedur untuk melakukan penelitian. Kita cari, kita selidiki juga kayak mana caranya biar bisa masuk ke sana, tapi memang nggak bisa masuk, karena memang walaupun ada entah orang dalam atau apa, memang mereka betul-betul nggak bisa ditembus kayak gitu, Pak. Artinya memang prinsip mereka itu kuat seperti itu di perusahaan itu. Jadi kita memang nggak bisa masuk ke sana walaupun ada surat ini atau itu. Jadi kemudian cari perusahaan lain, ternyata hampir semua perusahaan di Medan itu nggak menerima penelitian untuk saat ini. Jadi mungkin selesai pandemi mereka bakal buka penelitian lagi. Nah, sampailah jumpa akhirnya di PT Daya Labuan Indah ini. Kebetulan manajernya ini saudara dengan keluarga Putra, jadi bisa melakukan penelitian di sana seperti itu, Pak. Mungkin itu sih Pak untuk kenapa lahirnya judul ini dan kenapa harus di PT Daya Labuan Indah Kebun Sederas itu, Pak. Nah, oke. Kemudian kenapa harus variabel yang diambil untuk penelitian di perusahaan lain? Tidak ada, kenapa nggak variabel lain gitu? Kenapa harus variabel motivasi, budaya, kinerja, atau kepuasan? Nah, kalau kenapa harus motivasi dan budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan, jadi saya sangat relate dengan pelajaran budaya perusahaan dan
Kalau untuk motivasi itu, saya sambil searching-searching di Instagram, apa sih yang cocok dengan si budaya perusahaan ini? Karena kalau kita di manajemen kan Pak, ada MK khusus yang mempelajari budaya perusahaan kalau di konsentrasi SDM. Jadi saya searching budaya perusahaan ini cocoknya dipasangkan dengan apa kayak gitu. Jadi muncullah seperti motivasi, tapi hasilnya itu bukan seperti ini ya Pak. Misalnya pasangannya lain-lain kayak gitu. Jadi saya tertarik kayaknya motivasi mudah dipahami seperti itu, dan kinerja karyawan kan bisa kita lihat terkait dengan bagaimana mereka di lapangan, dan kepuasan kerja juga bisa. Saya rasa variabel ini mudah untuk dicerna. Itu aja sih Pak. Dan awalnya maksudnya garis umumnya itu saya pilih judul ini ya karena mata kuliah budaya perusahaan yang memang khusus untuk anak-anak SDM seperti itu Pak. Jadi ada si budaya perusahaan ini, lalu saya kombinasikan apa sih yang sesuai dan mudah dicerna untuk si budaya perusahaan ini. Nah, muncullah di situ motivasi dan kinerja karyawan. Lalu saya kombinasikan kepuasan kerja ini sebagai variabel mediasinya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian, bagaimana cara mengukur variabel? Putra? Iya, Pak. Cara mengukur variabel. Maksudnya untuk mengukur apakah variabel itu valid atau gimana gitu, Pak? Nah, bagaimana cara mengukur variabel? Kita bisa lihat dari hasil penelitian yang di lapangan, Pak. Jadi ketika kita lihat tadi kan bukan itu. Oh, iya Pak. Sebentar, Pak. Saya baru ngeh. Sebentar, Pak. Untuk ininya ya, Pak. Apa namanya itu, Pak? Sebentar, Pak. Coba. Sebentar ya, Pak. Oke. Tidak masalah, tidak masalah. Udah, Putra lanjut karena waktu kita nanti habis ya. Oke. Nah, bentar Pak. Putra mau jawab Pak. Jadi untuk mengukur motivasi itu kita bisa lihat dari kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan rasa amannya, kebutuhan sosialnya, dan kebutuhan akan penghargaannya Pak. Yang dikemukakan oleh Maslow pada tahun 1954 Pak. Oke, baik Putra. Ini Bapak langsung aja. Jadi Putra, indikator untuk mengukur variabel. Jadi lihat indikatornya berapa. Jadi itu dipahami ya, indikator. Kemudian apa alat ukurnya, ya. Kemudian karakteristik responden. Nanti diingat atau dihafal gitu ya. Biar jangan nanti ditanya kita jawabnya kemana-mana gitu kan. Nah, jadi yang pertama nanti indikatornya dilihat berapa indikatornya. Jadi kalau nggak ada indikator kita tidak bisa mengukur variabel, kan? Jadi misalnya misalnya untuk motivasi misalnya kan, bagaimana kamu cara mengukur variabel motivasi ya? Indikatornya ini Pak, ini gitu ya. Oke. Kemudian apa ukurnya? Ya itu dilihat. Kemudian karakteristik respondennya apa? Ya. Kemudian dari hasil pengujian. Nah jadi itu nanti dipelajari Putra ya. Iya, Pak. Jadi semua masukan dari dosen-dosen tolong dicatat, nanti tolong dipelajarin. Jadi nanti ketika dosen di sana memberikan pertanyaan, Putra sudah lepas lah gitu ya. Ya, jadi kami hanya bisa menguji Putra apakah Putra betul-betul menguasai dari skripsinya, karena banyak mahasiswa kita dari kawan-kawan Putra yang memang mereka ngomong saja tidak bisa, tidak berani gitu. Ya, tapi Putra mudah-mudahan ya bisa. Kami doakan mudah-mudahan skripsinya lulus ya, mendapat yang sangat memuaskan ya. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin saya kembali ke moderator Pak Said. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas saran dan masukannya. Untuk saudara Putra, saya yakin ini kalau Putra ini bisa sidang. Ini kan mantan DPM, harus bisa ya.
Jadi mudah-mudahan nanti Putra apa yang kami berikan masukan ini bisa digunakan. Kemudian mungkin saran-saran seperti tadi, apa itu indikator, apa-apa saja, itu mohon diingat ya. Diingat apa, jangan di apa namanya, jangan dihafal tapi diingat itu. Soalnya kadang aura-aura sidang itu kadang-kadang ini ya sangat mencekam gitu. Kadang-kadang bisa jadi judul kita juga lupa kita. Oke, mudah-mudahan nanti si Putra bisa sidang dengan hasil yang memuaskan.